bagaimana tindakan menghadapi orang yang meninggal. Yang pertama, menutupkan matanya dan mengucapkan istirja. Yang kedua, menanggalkan pakaian dan perhiasannya atau membukanya. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya jika dalam posisi tidak terlentang. Kemudian, membujurkannya ke arah kiblat atau menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian, membayarkan hutang-hutangnya atau mencari tahu dikhawatirkan orang tersebut masih memiliki hutang. Terakhir, menyegerakan pemakamannya. Sebelum dimakamkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu perawatan jenazah. Yang pertama, mulai dari memandikan jenazah, mengafani jenazah, kemudian menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah, yang pertama yaitu syarat jenazah yang akan kita mandikan, yaitu orang tersebut Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, atau profesinya. Jika orang tersebut Muslim, maka wajib kita untuk memandikannya. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan seperti orang yang meninggal dalam keadaan celaka dan jasadnya tidak ditemukan secara utuh, tetapi masih ada sisa-sisa bagian dari tubuhnya, maka kita harus memandikannya. Kemudian, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka orang yang meninggal dalam peperangan atau mati syahid tidak diwajibkan untuk dimandikan. Adapun tata cara dalam memandikan jenazah, yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, misalnya di depan, tujuannya agar lebih mudah dalam memandikan. Yang kedua, jenazah ditutupi dengan kain agar auratnya tertutup, yaitu dengan kain basahan seperti sarung. Ketiga, membersihkan kotoran dan najis, yaitu dengan cara mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu tempat, kemudian disapu perutnya, sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Dalam membersihkannya dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Dalam hal ini, boleh kita memakaikan wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang keempat, menyiram air ke seluruh anggota tubuhnya, mewudukannya, dan disunahkan membasuhnya sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Yang terakhir, siram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Itu dianjurkan ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa dengan sabun mandi, supaya kotorannya tidak tercium. Adapun orang yang berhak memandikannya, yang pertama ada keluarga yang berhak memandikan jenazah dan mampu memandikannya. Misalnya, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada, maka suami atau istri lebih berhak untuk memandikannya. Jika keluarga atau mahramnya itu mampu untuk memandikannya. Yang kedua, berjenis kelamin yang sama jika jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki pula. Begitupun sebaliknya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Dan tentu laki-laki tidak boleh untuk memandikannya, kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, orang Islam yang berakal, sehat, dan baligh. Misalkan kalau mayatnya anak laki-laki yang masih kecil dan belum baligh, maka perempuan boleh memandikannya. Begitupun sebaliknya. Dan yang keempat, dapat menjaga kerahasiaan jenazah. Dalam hal ini, orang tersebut harus amanah, misalkan tidak menceritakan kondisi tubuh seorang jenazah, baik buruknya kepada orang lain. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Pertama, ada syarat mengkafani jenazah. Hukum dan syarat sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Dalam hal ini, pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada, A dari orang yang selama ini menghidupinya yang memberikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau dari uang iuran, atau dari manapun yang didapat secara sah. Dan apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan
hendaknya berwarna putih, bersih, dan sederhana. Untuk mendapatkannya pun mungkin tidak susah karena dimanapun kain kafan sama ya. Kemudian untuk laki-laki 3 lapis kain kafannya dan untuk perempuan 5 lapis kain kafan. Dan setiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu pernah menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu, berapa lapis kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah menjawab, 3 lapis kain putih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Berikut adalah syarat dan rukun mensolatkan jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelas bahwa orang yang berhak disolatkan adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolatkan. Syarat solat jenazah yang pertama yang menyolatkan yaitu orang Islam, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang ketiga, jenazah disolatkan setelah dikafani, sama seperti orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat, 2. Berdiri bagi yang mampu, ketiga takbir sebanyak 4 kali, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, mendoakan jenazah, mendoakan keluarga orang yang ditinggalkan, dan yang terakhir mengucapkan salam. Adapun sunnah dalam melaksanakan sholat jenazah, yang pertama mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir, yang kedua merendahkan suara bacaan, ketiga membaca ta'awudz, keempat disunahkan banyak jamaahnya, dan memperbanyak shaf, minimal 3 shaf. Kemudian dalam tata cara sholat jenazah, yaitu yang pertama, jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram membacakan surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membacakan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga mendoakan jenazah. Takbir keempat membaca doa, kemudian membaca salam. Jika jenazah laki-laki, hendaknya imam sejajar dengan kepala jenazah, dan jika jenazahnya perempuan, maka sejajar dengan badan bagian tengah. Berikut adalah doa untuk mensolatkan jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Yang selanjutnya memakamkan jenazah. Setelah jenazah disolati, hendaknya jenazah segera dimakamkan. Sebelumnya, persiapkan terlebih dahulu makam jenazah, yakni tanah yang telah digali dan dibuat liang lahat sepanjang badan jenazah. Dalamnya, tanah dibuat kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubang tersebut dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Sesampainya di tempat pemakaman, jenazah dibaringkan di dalam liang lahat dengan posisi miring menghadap ke arah kiblat. Kemudian, tali-tali pengikat kain kafan dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian lubang kubur itu rata. Tinggikan makam dari tanah pijakan sekitar 1 jengkal atau buatlah batu nisan untuk memberi tanda letak makam jenazah tersebut. Setelah pemakaman selesai, dianjurkan untuk mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah. Adapun hal-hal lain terkait dengan pengurusan jenazah yaitu membayar utang jenazah. Hal yang perlu diperhatikan setelah jenazah dimakamkan adalah menyegerakan dalam membayar utang yang masih ditanggung jenazah selama memungkinkan, karena utang adalah perkara yang sangat riskan.
Bahkan mengenai utang tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Selanjutnya, meminta maaf kepada tetangga, saudara, dan para sahabatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, baik sengaja maupun tanpa sengaja. Oleh karena itu, meminta maaf bagi orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang telah berhubungan dengannya merupakan hal yang penting agar keikhlasan orang-orang yang pernah disakitinya dapat mengiringi perjalanan jenazah itu kepada kehidupan berikutnya yang lebih baik. Selanjutnya, takziah dan ziarah kubur. Ya, adalah mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau sesudah dikuburkan. Adapun adab dan etika dalam bertakziah yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal. Dan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, mendoakan, dan membersihkan kuburannya. Adapun tujuan dari takziah yang pertama memberikan bantuan moral maupun material untuk mengurangi kesulitan bagi keluarga jenazah. Yang kedua, menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah tabah menerima musibah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosanya. Keempat, sebagai pelajaran dan koreksi bagi diri kita semua yang masih hidup, bahwasannya setiap yang bernyawa akan mati. Bagaimana, sudah ditonton semua videonya? Sudah. Menarik tidak? Menarik. Masih sudah jelas ya? Sudah, Bu. Nanti sekarang Ibu akan kasih tugas kelompok ya. Ini tolong dikerjakan sama-sama, jangan ada yang duduk ya, sama-sama bekerja. Ini adalah
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yang pertama yaitu memilihkan yang baik, bersih dan menutupi seluruh badan, berwarna putih dan diberikan wangi-wangian. Yang kedua, tidak berlebihan